Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Alvina Priani. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah budidaya tanaman sawit, yaitu mengenai edukasi budidaya kelapa sawit dari penanaman hingga panen yang berkelanjutan. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan paling penting di Indonesia. Tanaman ini menghasilkan minyak sawit yang digunakan untuk makanan, kosmetik, sabun, hingga bahan bakar nabati. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, sehingga penanaman mengenai budidaya sangat penting dalam dunia pertanian. Perkebunan sawit ini menyebar luas di banyak wilayah, terutama di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Kalimantan. Di Pulau Sumatera, kebun sawit terbesar tersebar luas, begitu juga di Kalimantan. Baik, yang pertama adalah tahap persiapan. Persiapan itu meliputi budidaya tanaman sawit, mulai dari persiapan lahan yang baik. Tahap ini meliputi pembersihan area, pengaturan drainase agar air tidak menggenang, serta pembuatan jalur tanam. Sawit sangat sensitif terhadap air yang tergenang atau air yang berlebih, sehingga manajemen tata air menjadi aspek utama dalam pengolahan kebun. Selanjutnya kita akan melihat yaitu jalan di perkebunan sawit. Baik, jalur yang terdapat pada atau jalan di perkebunan sawit, yang pertama ada jalan utama, yang kedua jalan tersebar untuk mobil, truk pengangkut tandan buah segar, lalu juga ada jalan sekunder atau jalan produksi, lalu juga ada jalan yang menghubungkan jalan utama dengan jalan koleksi, lalu juga ada jalan primer atau jalan panen, lalu juga ada jalur pemanen membawa buah dari barisan tanam ke titik kumpul, lalu juga ada jalan koleksi, dan yang ke-8 jalan kecil di dalam blok sebagai tempat pengumpulan buah sebelum diangkut. Baik, selanjutnya ada pemilihan bibit unggul dan juga penanaman. Untuk pemilihan bibit unggul ini menentukan produktivitas jangka panjang. Bibit yang unggul berasal dari sumber resmi, memiliki pertumbuhan seragam, dan bebas dari cacat. Lalu bibit ditanam dengan jarak rata-rata sekitar 9 meter, menggunakan pola segitiga agar kanopi tidak saling menutupi. Tanaman dapat mendapatkan cahaya yang optimal. Berikut adalah pengajiran. Pengajiran ini adalah penentuan titik tanam kelapa sawit berdasarkan jarak tanam. Sistem yang umum dipakai adalah segitiga sama sisi, yaitu 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Jarak barisan utara selatan kurang lebih 8,82 meter, dan jarak antara pohon yaitu 9 meter. Dengan sistem ini dibutuhkan sekitar 143 bibit per hektar. Baik, kita selanjutnya ke pemupukan, di mana kelapa sawit membutuhkan nutrisi yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan dan produksi buah. Dan di sini unsur yang penting meliputi nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan juga ada boron. Pemupukan dilakukan sesuai prinsip 4P, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Pupuk biasanya diberikan pada area piringan, yaitu zona akar aktif yang paling baik menyerap hama dan penyakit kelapa sawit, di mana hama dan penyakit kelapa sawit ini ada yang hama utama yang sering menyerang sawit, yaitu kumbang tanduk dan juga ulat api. Dua hama ini dapat merusak titik tumbuh dan daun tanaman. Penyakit yang paling ditakuti adalah Ganoderma, yang menyebabkan busuk pangkal buah dan dapat mematikan pohon. Pengendalian dilakukan melalui pendekatan pengendalian hama terpadu, termasuk sanitasi kebun, penggunaan musuh alami, dan penerapan pestisida secara bijak. Baik, selanjutnya itu teknik penyemprotan, di mana penyemprotan pestisida harus dilakukan dengan teknik yang benar. Faktor penting meliputi jenis nozzle, tekanan alat, konsentrasi larutan, serta kondisi angin dan hujan, di mana operator wajib memakai alat pelindung diri demi keamanan dan keselamatan kerja.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting yaitu adalah pemanenan, di mana panen serta penanganan buah. Panen sawit dilakukan saat tandan mencapai kematangan yang optimal, ditandai dengan berondolan yang jatuh secara alami. Panen tepat waktu menjaga rendemen minyak tetap tinggi dan mencegah peningkatan asam lemak bebas. Setelah dipanen, buah dikumpulkan dan segera dikirim ke pabrik untuk diproses. Baik, selanjutnya adalah budidaya sawit yang berkelanjutan. Saat ini, budidaya sawit berfokus tidak hanya pada produksi, tetapi juga keberlanjutan. Hal ini mencakup perlindungan lingkungan, efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, serta pengolahan limbah, dan juga penerapan standar sertifikasi seperti ISPO atau FSPO. Tujuannya adalah untuk menciptakan perkebunan yang produktif, ramah lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Baik, terakhir yaitu adalah penutup dari saya. Demikian video edukatif mengenai budidaya kelapa sawit, mulai dari penanaman hingga panen dan konsep keberlanjutan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana kelapa sawit dikelola secara ilmiah dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyimak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.